Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zaki Nawarheda Saputra. Kali ini saya akan melakukan percobaan di Cisco Networking Academy, yaitu Software Version Control with Git. Sebelumnya kita harus mempersiapkan PC yang cukup mumpuni, paling tidak memiliki RAM 8 GB untuk melakukan percobaan di virtual machine. Lalu untuk virtual mesinnya saya menggunakan Oracle VirtualBox. Dan sebelumnya kita harus mendownload device virtual machine yang sudah disediakan oleh Cisco. Setelah itu kita bisa running device-nya. Lalu langkah pertama, yaitu kita membuka terminal. Ini kita lihat dulu isi repository kita dengan command ls. Lalu mengkonfigurasi username. Karena saya sudah memiliki username di GitHub, saya menggunakan username saya. Username. Lalu untuk emailnya juga yang sudah dimiliki di GitHub. Selanjutnya kita dapat melihat hasil username dan email kita dengan git config list. Nah, ini sudah ditampilkan. Lalu kita mencari folder devnet SCR kita dengan command cd labs devnet src. Selanjutnya membuat direktori git intro dengan make dir git intro. Lalu cd git intro. Nah, setelah seperti ini, kita lakukan inisialisasi dengan mengetik git init. Lalu kita cek lagi. Lalu untuk melihat status yang sudah kita buat, kita ketikkan git status. Dan ada 3, yaitu on branch master, no commit yet, dan nothing to commit. Lalu langkah selanjutnya, staging and committing a file in the repository. Jadi kita ketikkan echo I am on my way to passing the Cisco yes. Lalu gunakan ls garis LA untuk melihat komen kita tadi. Selanjutnya, langkah selanjutnya adalah examine the repository status. Kita lihat git statusnya apakah sudah berubah. Jadi ada berubah untracked file. Lalu kita lakukan staging the file dengan command git add device txt dan git status. Sudah berhasil di commit.
Selanjutnya step keempat yaitu committing a file. Dengan git commit to begin tracking change. Nah, ini sudah muncul satu file change dan satu insertion. Selanjutnya git log sudah berhasil. Lalu part keempat yaitu modifying of the file and tracking the change. Jadi kita modifikasi filenya, lalu kita lihat perubahannya dengan mengetik echo I am beginning to understand. Git. Device. Jadi bedanya dengan dua tanda panah ini, kita menambahkan, jadi bukan menghapus. Kalau satu tanda panah kita override menghapusnya. Bentar. Lalu cat device txt txt enter. Nah, ini kita sudah menambahkan command kita tadi. Lalu kita verifikasi kembali dengan git status. Nah, ini modified device txt sudah berhasil. Lalu git add device txt untuk stage the modified file. Git add device txt. Selanjutnya git commit di share line to file. Nah, ini sudah berhasil. Lalu verifikasi perubahan pada repository dengan git log. Gitu. Nah, tampilannya seperti ini. Lalu kita lihat perbedaannya dari dua commit menggunakan git diff. Git diff B510. F8E dan jadi kita ambil yang bagian commit awal-awal 83306D 8, dan yang kedua di bagian atas itu 78 FB 5B 78 FB 5BA. Nah, ini sudah tampilkan seperti ini. Lalu part 5 kita lakukan bench and merging. Jadi yang pertama kita create a new bench dengan git branch filter.
lalu git branch, selanjutnya check out the new branch, git check out. Lalu verifikasi untuk branch saat ini dengan git branch. Lalu kita untuk menambahkan line baru di device txt file, kita gunakan echo lagi, echo this text was added originally while in the page branch. Yes. .txt. Ntar, lalu untuk verifikasinya kita gunakan cat device.txt. Ini sudah ada 3 baris. Jadi ada yang terbaru yang paling bawah. Lalu step 5, stage the modified file in the future branch. Dengan menggunakan command git add device.txt. Lalu git status untuk melihat. Nah, setelah ini angka ke-6, commit the stage file in the future branch. Dengan command git commit -m edit third line in future branch. Enter. Setelah itu kita gunakan git log untuk memasukkan yang baru saja kita buat, git log. Enter. Nah, seperti ini. Langkah selanjutnya yaitu check out the master branch dengan git check out master, lalu git branch. Langkah ke-8, match the file contents from feature to master branch. Jadi kita gabungkan file saat ini dengan master branch-nya dengan git match feature. Setelah berhasil, kita verifikasi lagi dengan cat device.txt. Nah, ini sudah kita lihat sudah berhasil. Lalu angka 9, deleting a branch. Jadi kita hapus branch-nya dengan git branch lalu kita hapus the future branch dengan git branch di git branch. Setelah itu kita verifikasi dengan git branch. Setelah berhasil, 46 handling merge conflict. Jadi menangani konflik pada penggabungan ini. Yang pertama, kita buat branch baru dengan test, lalu menuliskan git branch test, git
Setelah itu git checkout test. Ini switch to branch test udah. Lalu kita verifikasi dengan git branch. Step ketiga, kita verify the current content of devas.txt dengan cat devas.txt. Setelah itu kita modifikasi kontes dari devas.txt yang dari branch-nya sudah dites tadi dengan mengetik set garing i devas.txt set enter. Lalu verifikasi lagi konten yang sudah kita modifikasi dengan cat devas.txt. Nah, ini sudah langkah ke-6, stage and commit the test branch dengan mengetikkan command git commit a m change Cisco to Metacat. Nah, ini sudah kita lihat satu file change, satu insertion, dan satu deletion. Lanjutnya step 7, check out the master branch dengan mengetikkan git check out master, lalu memverifikasi dengan git branch. Kemudian modify the content of devas in the master branch dengan set i Cisco devnet devas.txt. Lalu verify the content of the modified devas.txt in the master branch dengan command cat devas.txt. Nah, setelah itu stage and commit the master branch dengan git commit a m change Cisco to devnet. Angka ke-11, kita coba untuk gabungkan test branch ke branch masternya dengan git merge test.
Lalu kita temukan konflik yang terjadi dengan git log. Setelah itu gunakan chat command untuk melihat konten dari devas txt-nya dengan chat devas. Selanjutnya kita edit secara manual devas txt untuk menghapus konflik pada teks dengan mengetik vim devas.txt. Jadi akan seperti ini. This text was added originally by virtual branch. Save your change in Vim by pressing escape, the escape key, and then typing colon followed by wiki. Escape. Escape. Skip. Followed by wiki and presenter. Wiki. Setelah itu kita verifikasi apa yang sudah kita lakukan tadi dengan chat devas txt. Setelah seperti ini, step ke-15, stage and commit the master branch dengan git add devas txt. Lalu git commit am manually merged from test branch. Terakhir, kita verifikasi the commit dengan git log. Sudah. Manually management. Selanjutnya mengintegrasikan Git dengan GitHub. Karena saya sudah memiliki akun, jadi saya tinggal membuka untuk seperti ini tampilannya. Lalu kita create a repository. Untuk repository name-nya yaitu devas study team. Dan description-nya working together to pass the devas exam. To pass the devas exam. Bikin private. Selanjutnya kita create repository. Jika sudah, kita create a new directory devas study team. Git in dengan mengetik
cd thread labs thread devnet /src/get intro. Intinya pasti buat depository baru kita make dir devas study team lalu kita copy devas filenya dengan cp st. Oke, kita masuk ke CD-nya dahulu. Kita masuk ke phone PIM. Setelah kita masuk, baru kita masukkan spasi. Nah, setelah itu kita verifikasi dengan ls, lalu devas txt. Selanjutnya melakukan inisialisasi dengan GitHub repository yang baru tadi, base git init. Inisialisasi berhasil. Next, check your global git this command. Kemudian ketikkan git config list. Setelah itu, karena sudah sesuai, jadi kita lanjutkan point git repository to GitHub repository dengan command git remote add origin apt lalu kita copy untuk linknya ada di GitHub-nya. Setelah itu git remote verbose.
Setelah itu git log. Lalu langkah selanjutnya stage and commit the device.txt file dengan git add device.txt. Lalu git commit m add device.txt file to device study team. Langkah ke-10 yaitu verifikasi the commit dengan git log. Selanjutnya kita lihat statusnya, git status. Nothing to commit. Dan langkah yang selanjutnya adalah kita push the file from Git to GitHub. Jadi kita kirim ke GitHub-nya dengan git push origin master lalu kita masukkan username dan personal access token. Untuk username-nya seperti yang sudah kita masukkan di sebelumnya. Username yang pertama tadi. Sini dong. Kita atas atas di atas. Ini username. Ini username. Jangan disatukan. Jadi untuk tadi. Lalu personal access token-nya kita ambil dari yang sudah kita buat. Tokennya dengan sudah berhasil. Lalu yang terakhir kita verifikasi file di GitHub-nya dengan buka GitHub ke repository
Ini filenya sudah ada, jadi filenya sudah masuk dan sudah berhasil. Mungkin cukup sekian apa yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.